Bab 141. Kemarahan Lin Tian. Lin Tian akhirnya selesai membuat pil darah. Pil ini juga pil tingkat ke-9 yang berarti Lin Tian sekarang adalah seorang alkemis tingkat 9. Sebaiknya aku istirahat dulu, ucap Lin Tian karena terlihat dia agak kelelahan setelah membuat pil tingkat 9 pertama kali. Dia beristirahat untuk beberapa jam, lalu dia berdiri dan berjalan keluar dari kamarnya. Saat dia membuka pintu dia melihat ada anak kecil yang sedang duduk di lantai dengan mata tertutup. Melihat anak itu Lin Tian sedikit tersenyum, dia mengangkatnya dan meletakkannya di kasur kamarnya, dia membiarkan anak itu tidur di sana. Lalu dia keluar dari kamar itu setelah memastikan anak itu yang juga adiknya benar-benar tidur dengan nyaman. Sepertinya ibu ada di puncak salju, kemana aku harus pergi, ucap Lin Tian. Dia bingung, karena dia kembali. Dia juga ingin melihat leluhur lama, tapi mereka dalam latihan tertutup, lalu juga nenek dan kakeknya juga seperti itu. Ibu dan ayah Mia sibuk di siang hari dengan tugas mereka di sekte. Di saat Lin Tian masih memikirkan kemana dia ingin pergi, pintu rumahnya diketok oleh seseorang. "Lier, ini aku, apa kamu di dalam?" ucap suara itu. Suara itu persis suara perempuan, dan juga setelah itu Lin Tian juga mendengar ada beberapa suara laki-laki di sana. Karena penasaran Lin Tian membuka pintu rumah itu. "Ada apa? Kenapa kalian mencari adikku?" tanya Lin Tian. Ada 3 perempuan dan 2 laki-laki di luar rumah Lin Tian. Saat mereka melihat Lin Tian betapa kagetnya mereka karena ada seorang pemuda di rumah itu. "Kamu siapa?" tanya wanita yang mengetuk pintu tadi. "Aku kakaknya Lier. Ada apa kalian ke sini?" tanya Lin Tian dengan acuh. Melihat sikap Lin Tian yang acuh kepada mereka 2 laki-laki itu kesal dan meneriaki Lin Tian. "Kau, berani sekali kamu tidak sopan kepada kami," teriak pemuda itu. "Tidak sopan? Apa maksudmu?" tanya Lin Tian. "Aku tidak peduli siapapun kamu, berani bersikap seperti itu kepada kami murid dalam, bukankah kamu terlalu sombong?" ucap pria itu. "Saudara Zhenli, jangan begitu, dia hanya junior yang mungkin ditugaskan tetua besar di sini," ucap perempuan itu kepada pemuda Zhenli. "Senior Wisi, jangan begitu, anak ini terlalu sombong. Kita bertanya baik-baik dia malah acuh seperti itu kepada kita," ucap perempuan sebelah Wisi. Yang lain juga mengangguk. Mereka adalah murid dalam sekte langit. Jika mereka di luar pasti banyak yang menghormati mereka, walaupun mereka baru lulus dari ujian murid dalam tahun ini. "Aku tidak sombong, bukankah kalian sendiri yang tiba-tiba marah tak karuan?" ucap Lin Tian sedikit bingung. "Nak, kami kesini diperintahkan oleh tetua besar untuk membawa anaknya ke aula utama. Jadi kami harap kamu tidak mengganggu kita," ucap pria Zhenli tadi. "Kenapa harus membawa Lin Jiali ke sana?" tanya Lin Tian bingung. "Bukan urusanmu, dan kamu berani memanggil nona muda kami dengan sebutan nama saja. Sungguh beraninya kamu," teriak wanita Wisi karena tidak tahan dengan sikap Lin Tian yang acuh dan tak melihat mereka di matanya. Mendengar teriakan dari wanita itu Lin Jiali terkejut dan terbangun dari tidurnya. Dia menangis di sana karena takut. Lin Tian yang mendengar tangisan adiknya hanya berlari meninggalkan mereka tanpa menoleh sedikitpun. "Saudari, itu suara nona kecil, jangan biarkan orang ini menyentuhnya. Bisa-bisa dia berbuat jahat ke nona kecil karena bisa sampai menangis seperti itu," ucap Zhenli. "Iya, ayo masuk dan ambil nona kecil dari dia," jawab Wisi. Memang dia diperintahkan untuk membawa Lin Jiali ke tempat tetua besar karena Lin Hou merasa bahwa Lin Tian mungkin belum keluar dari pengadingannya. Jika dia tahu mungkin tidak akan memerintahkan murid-murid di sana untuk menjemput anak kecilnya itu. Saat mereka masuk mereka melihat Lin Tian berusaha menenangkan Lin Jiali, tapi Lin Jiali masih menangis karena terkejut tadi. Murid-murid itu yang melihat Lin Jiali menangis langsung menghampiri gadis kecil itu dan mendorong Lin Tian dengan kasar. "Minggir," teriak wanita itu. "Kalian apa yang kalian lakukan?" ucap Lin Tian dengan marah. "Jangan berani menyentuh nona kecil, karena kamu dia menangis. Kami akan melaporkan ke tetua besar," ucap pemuda di samping Wisi. Hua, Lin Jiali masih menangis dan malah bertambah parah. Mereka semua kebingungan dan akhirnya mereka secara paksa menggendong Lin Jiali menyebabkan gadis kecil itu memberontak karena tidak mau digendong. "Kalian lepaskan dia tidak ingin digendong oleh kalian. Biarkan aku," ucap Lin Tian dengan marah. "Cih, kamu minggir, jangan berpikir dengan menenangkan nona kecil bisa meringani hukumanmu nanti," ucap pemuda Zhenli itu dengan sombong. Melihat wajah Lin Tian yang kesal mereka semua merasa puas. Siapa suruh dia melawan murid dalam, yang mana dia hanya seorang pembantu.
Sesungguhnya mereka juga tidak tertarik ke sini, cuman karena ingin dekat dengan tetua besar mereka menerima permintaan dari perintah tetua besar. Hua, Kak. Lin Jiali menangis dan memanggil kakak, mereka tidak tahu siapa yang dipanggil Lin Jiali, mereka hanya merasa kalau nona kecil memanggil mereka, jadi akibatnya murid-murid itu berusaha menghibur nona kecil itu tapi tidak disangka karena mereka berebutan nona kecil jatuh ke lantai. Apa yang kalian lakukan? Teriak Lin Tian marah melihat adiknya jatuh. Itu, mereka bingung menjawab apa. Itu salahmu? Jika kamu tidak membuat nona kecil menangis dia tidak akan seperti ini, ucap pria Zenli itu. Kalian benar-benar lancang. Lin Tian tidak tahan lagi dan mengeluarkan aura yang mengerikan di sana. Dia langsung menghilang dari tempat itu dan menerbangkan Zenli dengan sekali pukul. Bom, dinding rumah itu langsung bolong dan Zenli terpental jauh dari sana. Lin Tian muncul di samping Lin Jiali. Gadis kecil itu yang melihat Lin Tian mengulurkan tangannya sambil menangis. Lin Tian langsung memeluknya dan menatap wanita Wisi dan yang lainnya. Berani kalian membuat adikku menangis bahkan melukainya mati, teriak Lin Tian. Suara itu bukan hanya terdengar di sana, tapi seluruh sekte langit terkejut dengan suara itu, bahkan Bing Yang dan Lin Hou yang sedang berkumpul dengan para tetua kaget dengan suara itu. Lalu setelah itu aura agung yang mendominasi muncul di seluruh sekte langit itu, seluruh murid di sana berlutut dan ada yang muntah darah dan langsung pingsan akibat aura itu. Aura ini, alam abadi bumi. Lin Tian, ucap Bing Yang dan yang lain di ruang rapat, mereka langsung keluar menuju rumah Lin Hou. Bab 142. Tekanan dari Lin Tian. Di rumah itu, perempuan Wisi dan murid yang ikut bersama mereka sudah berlutut dan memuntahkan darah karena tekanan Lin Tian. Di sekte langit itu banyak seluruh murid yang merasakan tekanan itu. Akibat dari itu seluruh murid yang berada di bawah alam abadi terluka dan bahkan pingsan. Wisi yang tadi menghina Lin Tian tidak menyangka orang yang dia hina adalah seorang ahli tahap abadi bumi, dia sendiri baru di alam langit tahap ketiga serta yang lain juga baru di tahap kedua dan pertama, mana mungkin mereka bisa bertahan dari tekanan itu. Lin Jiali yang ada di pangkuan Lin Tian juga masih menangis, Lin Tian sangat marah, mereka yang datang dan membuat rusuh bahkan karena mereka adik kecilnya jatuh dan terluka. Walaupun itu tidak parah, tapi bagi Lin Tian itu sudah cukup membuat dia sangat marah. Sejak dia kembali dia selalu memanjakan adiknya, baginya adiknya harta tak ternilai seperti ibu dan ayahnya, jika ada yang berani melukainya Lin Tian tidak akan segan-segan untuk menghukum bahkan membunuhnya. Senior, kami minta maaf, ucap Wisi dengan susah, siapa kamu berani membuat adikku menangis, sekarang kamu meminta maaf, apa kamu pikir aku akan memaafkanmu? Ucap Lin Tian dengan sangat marah. Boom! Akibat tekanan kuat itu rumah itu hancur dan keempat murid itu terpental dari sana. Mereka terluka parah dan hanya Wisi yang tidak terlalu parah dari mereka. Wisi sangat ketakutan, dia bisa merasakan di mata pemuda itu ada niat membunuh yang kuat. Dia bisa merasakan kematian yang jelas dari tatapan pemuda tampan itu saja. Kalian semua mati saja, teriak Lin Tian, mengayunkan sebelah tangannya ke arah ke tempat itu. Cukup, teriak sebuah suara. Lalu Bing Yang tiba-tiba muncul dan menahan tangan Lin Tian. Setelah kedatangan Bing Yang banyak tetua dan beberapa murid dalam dan inti yang cukup untuk menahan tekanan itu datang ke sana. Saat mereka melihat siapa orang yang membuat tekanan itu, cukup banyak murid dalam yang kurang tahu tentang Lin Tian, tapi murid inti yang melihat itu mengerutkan kening mereka, karena jarang sekali Lin Tian yang mereka kenal sangat marah sampai-sampai tidak menahan tekanannya walaupun si sekte. Nak, hentikan, hilangkan tekananmu, jangan melukai murid lain, ucap Bing Yang. Lin Tian seolah-olah tersadar dan mencoba kembali tenang, lalu tekanan yang kuat tadi pun menghilang dari seluruh sekte langit, semua tetua menghela nafas dengan nyaman, dan beberapa murid bisa bernafas kembali. Maaf paman, ucap Lin Tian dengan sedih. Tidak apa, kenapa kamu marah? Tanya Bing Yang. Itu, Lin Tian tidak menjawab Bing Yang tapi melihat adik kecilnya, Lin Jiali yang melihat dia dengan tatapan sedih hanya menghela nafas dan mencium kening adiknya itu. Maafkan kakak, ucap Lin Tian. Liar sayang kakak, ucap Lin Jiali, kakak juga. Lin Tian menghela kepala Lin Jiali bahagia. Nak, kenapa kamu bisa marah seperti itu? Tanya Bing Yang lagi dengan menggelengkan kepalanya. Begini paman, lalu Lin Tian menceritakan masalah tadi secara rinci kepada Bing Yang. Lalu saat seluruh orang di sana mendengar cerita Lin Tian, ada beberapa murid inti agak marah dan mengutuk 5 murid yang sombong di hadapan Lin Tian,
dan beberapa tetua juga mengerutkan kening lalu menatap keempat murid yang terbaring di tanah. Lin Ho juga mendesah. Maaf nak, ayah berpikir kamu belum keluar hari ini jadi ayah meminta murid-murid itu menjemput Lin Jiali agar bisa bersama ayah di aula, ucap Lin Ho menyesal kepada anaknya ini. Tidak apa-apa ayah, aku yang salah karena terlalu emosi, ucap Lin Tian. Aner kenapa kamu? Tanya Lin Qier yang langsung tiba di sana bersama tetua puncak salju. Ibu, ucap Lin Tian. Ibu, Lin Jiali senang melihat ibunya dan menepuk-nepuk tangannya di pelukan Lin Tian. Anak ibu, Aner biar ibu yang menggendong Lier, ucap Lin Qier kepada Lin Tian. Baik bu, Lin Tian tersenyum dan memberikan Lin Jiali kepada Lin Tian. Kenapa kamu marah? Sampai-sampai tekananmu menyakiti seluruh murid di sini. Tanya Lin Qier. Saudari itu, Bing Yang, menceritakan masalah tadi kepada Lin Qier. Saat Lin Qier mendengarnya dia memarahi suaminya di depan semua orang dan juga menegur Lin Tian karena menyebabkan murid-murid di sekte terluka. Lin Tian tahu salahnya juga hanya menerima amarah ibunya itu, dia mengerti ibunya juga menyayanginya. Empat murid yang terbaring itu, mengetahui bahwa pemuda ini adalah anak dari tetua Lin Qier dan Lin Ho segera merasa menyesal dan sedih. Mereka tidak tahu hukuman apa yang mereka terima karena membuat marah Lin Tian. Nak, apa yang harus kita lakukan pada mereka? Tanya tetua ketujuh. Itu, tidak apa-apa paman, lepaskan mereka. Mereka juga murid kita dan kesalahan juga tidak semua di mereka, ucap Lin Tian. Kamu benar, itu juga kesalahan ayah tidak memberitahu mereka tentangmu, balas Lin Ho. Baiklah, kalian bawa mereka untuk diobati dan katakan seluruh murid yang baik-baik saja dan yang terluka agar beristirahat. Kalian pergi bantu yang terluka juga, perintah Bing Yang. Iya Master Sekte, ucap murid-murid di sana. Lalu mereka pergi dari tempat itu, dan beberapa murid juga membawa kelima orang yang terluka tadi untuk dirawat. Keempat murid tadi merasa bersyukur bahwa Lin Tian memaafkan mereka, dan bahkan tadi membela mereka. Mereka bertekad dalam hati masing-masing akan tidak sombong lagi lain kali. Nak, apa kamu sudah selesai membuat pil darah? Tanya Lin Ho. Sudah ayah, ini pilnya, ucap Lin Tian mengeluarkan sebuah kotak yang berisi pil darah di dalam. Pil tingkat ke-9, ucap mereka. Melihat pil di kotak itu, mereka merasa kagum dengan Lin Tian yang bisa membuat pil tingkat ke-9 dalam beberapa hari. Lalu apa ada efek samping kepada Lin Jiali? Tanya Lin Qier. Tidak bu, setelah menelannya, adik kecilku hanya akan tertidur lelap, energi di dalam secara langsung menyatu dalam tulang dan juga darahnya juga di saat adik masih tertidur. Jelas Lin Tian yang membuat orang di sana kagum. Iya, kalau begitu tidak masalah. Lin Ho agak melihat rumahnya yang hancur. Itu ayah, maaf, ucap Lin Tian. Tidak masalah, nanti minta beberapa murid membangun rumah ini. Mari kita tinggal di tempat pamanmu dulu, ucap Lin Ho sambil mengelus kepala Lin Tian. Iya, tidak masalah, ucap Bing Yang. Lalu mereka setuju untuk sementara tinggal di rumah Bing Yang, itu karena rumah mereka akan diperbaiki. Bab 143. Terima kasih ibu. Di sebuah halaman, di sana berkumpul beberapa orang yang sedang duduk dan meminum teh. Aner, apa tidak masalah Lier memakan pil ini? Tanya Lin Qier dengan sedikit gugup. Tidak masalah bu, setelah adik menelan pil ini dia hanya akan tertidur. Beberapa hari itu tergantung Lier, ucap Lin Tian. Baik, ayah yakin padamu nak, ucap Lin Ho tegas. Tidak seperti Lin Qier yang sangat mengkhawatirkan keadaan Lin Jiali jika pil itu tidak cocok dengannya. Kamu ini. Lin Qier sedikit kesal melihat suaminya yang langsung setuju begitu saja. Akibatnya Lin Ho dan Lin Qier sedikit berdebat karena masalah itu, tapi karena Lin Tian sekali lagi meyakinkan mereka ditambah Bing yang juga berbicara, Lin Qier akhirnya menyerah dan memutuskan untuk membiarkan anak perempuannya menelan pil itu. Lin Jiali yang masih sibuk bermain dengan burung kecil tidak mengetahui apa yang dibicarakan Lin Tian dan yang lain, dia hanya tertawa, berlari dan bermain bersama burung kecil yang diberikan Lin Tian padanya. Burung kecil itu adalah burung iblis tipe kecepatan. Dalam hal kecepatan burung itu sangat cepat apalagi selama dia ikut bersama Lin Tian. Burung itu dapat mencapai alam langit tahap ketiga, walaupun hanya di alam langit tapi kecepatannya lebih cepat dari seorang puncak alam langit. Ibu, terima kasih telah merawatku, membesarkanku, menyayangiku, dan mau menjadi ibuku, ucap Lin Tian. Dia berdiri dari kursinya lalu berlutut memberi hormat kepada Lin Qier. Hormat ini untuk Lin Qier yang selama ini merawat, dan menerimanya sebagai anak. Lin Tian berlutut dan ada air mata jatuh di wajahnya.
Baik Bing Yang, Lin Hao dan istri Bing Yang kaget dan tersentak dengan perilaku Lin Tian. Lin Qier yang melihat Lin Tian berlutut itu tidak tahan dan meneteskan air mata, dia cepat-cepat membantu Lin Tian bangun. Nak, apa yang kamu katakan? Kamu anak ibu? Ibu membesarkanmu itu tugas ibu, jangan begitu berdiri, beridir, ucap Lin Qier yang juga menangis melihat sikap Lin Tian. Ibu, Lin Tian langsung memeluk ibunya sambil menangis. Dia benar-benar berterima kasih kepada Lin Qier, dulu waktu kecil dia yang masih kecil dibawa oleh Lin Qier, dia dulu hanya tahu Lin Qier adalah ibunya, lalu seiring waktu dia mulai mengerti bahwa Lin Qier bukanlah ibunya. Tapi cinta Lin Qier kepada Lin Tian bukanlah cinta biasa, itu adalah cinta seorang ibu, yang sangat menyayangi anaknya. Bagi Lin Tian itu sudah cukup membuat Lin Qier yang terdepan di hatinya, maka Lin Tian akan selalu mencoba membahagiakan ibunya ini, itu janjinya dalam hatinya. Terima kasih ibu, ayah paman terima kasih telah menerimaku dalam keluarga kalian, ucap Lin Tian lagi pada Bing Yang, Lin Hao. 2. Nak, kita keluarga jangan bicara seperti itu lagi, ucap Bing Yang dengan sedikit senyum, tapi di matanya ada air mata yang menetes ke wajahnya. Iya ayah, iya, betul kata pamanmu, aku akan selalu menjadi ayahmu, ucap Lin Hao sambil memukul lembut pundak Lin Tian. Ingatlah satu hal, kemanapun kamu pergi, sejauh apapun kamu melangkah, jika kamu lelah, kembalilah ke sini, kami di sini akan selalu menerimamu, dan kami juga akan bersama-sama memikul seberat apapun bebanmu, ucap Lin Hao. Mata Lin Tian sedikit memerah, dia melihat Lin Qier, Lin Hao, Bing Yang dan bibinya, dia benar-benar berterima kasih kepada seluruh keluarga angkatnya ini, yakinlah Lin Tian tidak akan mengecewakan kalian, ucap Lin Tian tegas, bagus. Itu adalah keponakanku Bing Yang, hahaha, melihat sikap tegas dan percaya diri Lin Tian Bing Yang sangat senang dan tertawa bahagia. Lin Hao, Lin Qier dan istri Bing Yang juga senang mendengar kata-kata Lin Tian itu, lalu tiba-tiba Lin Jiali datang ke meja mereka dengan mengeluh. Ibu, ayah aku lapar, ucap Lin Jiali, hahaha, adikku lapar, tanya Lin Tian. Iya, Kak, Lin Jiali mengangguk. Nah, kakak ada permen ini buat Lier, ucap Lin Tian memberikan pil darah yang sudah dia buat itu kepada Lin Jiali. Lin Qier yang melihat Lin Tian menipu adiknya itu hanya tersenyum kecut dan mengelengkan kepalanya, tapi dia tidak menghentikan Lin Tian memberikan pil itu kepada Lin Jiali. Wah, permennya besar, ucap Lin Jiali sambil melihat pil itu dengan rakus. Iya, ambillah, ini untuk adik kakak yang imut, ucap Lin Tian. Lalu Lin Jiali mengambil pil yang ada di tangan Lin Tian itu. Dia langsung menelan pil tersebut karena takut akan diambil oleh orang. Melihat kelakuan Lin Jiali membuat mereka semua tertawa, tapi setelah Lin Jiali menelan pil itu, dia sedikit mengantuk. Ibu, aku mengantuk, permennya enak, ucap Lin Jiali mengusap matanya. Lin Qier lalu mengendong Lin Jiali, lalu Lin Jiali tanpa sadar tertidur setelah digendong Lin Qier, yang lain melihat Lin Jiali tertidur agak cemas, tapi hanya Lin Tian yang tenang dari sejak Lin Jiali menelan pil itu. Nak, berapa lama dia akan tidur? Tanya Bing Yang. Semakin lama adik tidur, semakin bagus pondasinya saat bangun, dan mungkin kultivasinya juga akan cukup tinggi saat bangun, ucap Lin Tian. Bing Yang, Lin Hao dan yang lain mendengar perkataan Lin Tian itu merasa terkejut, dan juga ada beberapa harapan di mata mereka. Baik Lin Tian juga ingin melihat sekuat apa adiknya saat bangun nanti, dia tidak sabar untuk melihatnya, karena dia menambahkan darah dari Fenger, seekor phoenix. Ibu, lebih baik membawa adik masuk ke kamar, ucap Lin Tian. Baiklah, ibu akan membawa adikmu ke kamar, balas Lin Qier. Lalu Lin Qier dan Lin Hao pergi ke kamar mereka, lalu bibi Lin Tian yang istri Bing Yang juga pergi dari sana, di sana hanya menyisakan Lin Tian dan Bing Yang duduk sambil mencicipi teh mereka. Lin Tian dan Bing Yang saling mengobrol tentang pengalaman dan cerita mereka masing-masing, baik itu seni bela diri maupun tentang kehidupan mereka. Lin Tian dan Bing Yang pun duduk sambil berbicara bersama sampai pagi datang. Bagi seorang seniman bela diri tidur atau tidak tidur itu tidak penting, dan bahkan seorang yang sudah berada di alam bumi pun tidak perlu makan dan minum lagi karena mereka dapat menyerap energi di sekitar mereka sebagai stamina. Bab 144, Tingkah Laku Bayi Kecil. Di kota Laut Timur yang sekarang, di luar istana pemimpin kota, banyak warga yang datang untuk mengeluh ke sana. Mereka mengeluh karena ada beberapa benda mereka yang hilang pada malam hari,
contohnya seperti seorang pemilik restoran makanan kehilangan banyak daging yang akan mereka hidangkan keesokan harinya. Dan ada lagi beberapa ternak para warga yang hilang saat malam hari, mereka kaget karena pada paginya ternak mereka sudah berkurang, itu menyebabkan mereka cukup rugi. Di dalam istana ada beberapa tetua yang diperintahkan untuk menjadi pemimpin kota, dan kebetulan di sana ada tetua kelima yang ingin melihat-lihat kota, tapi saat dia datang dia melihat banyak warga yang mengeluh ke istana pemimpin kota. Dan saat dia tahu masalahnya, tetua kelima naik darah dan benar-benar marah, karena dia tahu pelaku dari pencurian itu adalah bayi kecil, apalagi di mata tetua kelima bayi kecil hanyalah seekor kucing walaupun dia tahu wujud asli dari kucing itu, tetua kelima ini, ucap tetua yang menjadi pemimpin kota di sana. Sudah kalian ganti saja kerugian warga, katakan mungkin itu adalah beberapa binatang iblis kita yang nakal, dan meminta maaf atas itu, ucap tetua kelima sedikit mendesah. Baik, ucap yang lain secara bersama. Sial, jika aku menemukan kucing itu, aku akan membakarnya menjadi sate kucing, ucap tetua kelima yang sangat marah memikirkan kelakuan kucing itu. Lin Long dan Lin Fenger sudah lama kembali ke kalung binatang untuk memulai kultivasinya lagi, jadi dia tidak tahu tingkah laku bayi kecil di kota. Setelah semua sepakat mereka mengganti kerugian orang warga di sana, tetua kelima juga berjalan-jalan sebentar melihat kota laut. Dia juga merasa kota ini cukup bagus dan mungkin jika sekolah seni bela diri dibuka maka banyak yang akan datang ke sini. Setelah cukup berkeliling dia kembali ke sekte, dia tidak lupa mencari Lin Tian dan Bing Yang untuk menceritakan masalah yang dibuat bayi kecil. Saat Bing Yang dan Lin Tian mendengar mereka mendesah, dan sedikit kesal, kucing itu, jika kembali sebaiknya kita bakar beberapa hari, ucap Bing Yang. Iya, bakar saja kucing itu, balas tetua kelima. Lin Tian yang melihat kedua pamannya yang kesal itu sedikit menggelengkan kepalanya, dia tahu sikap bayi kecil yang selalu membuat ulah dimanapun dia berada. Untung kakak laki-lakinya Bing Zhao tidak di sini, jika tidak dua orang itu entah apa yang mereka perbuat. Aku akan memanggil Fenger dulu paman, ucap Lin Tian. Mendengar itu keduanya mengerti maksud Lin Tian. Mereka tahu bahwa Lin Tian memiliki 4 binatang suci di kalung binatangnya, bahkan ada beberapa binatang yang dibawa oleh 4 binatang itu dari luar setelah mereka berkeliaran. Mereka berdua juga tahu kalau bayi kecil adalah seekor harimau putih legendaris. Jadi mereka tentu tahu Fenger yang seekor phoenix. Baiklah, biarkan Fenger membakar kucing sialan itu, ucap Bing Yang. Iya benar, cepat panggil Fenger nak, tetua kelima juga buru-buru mendesak Lin Tian. Lin Tian mengangguk dan berkomunikasi dengan Fenger melalui kalung di lehernya. Setelah beberapa saat sesosok cantik keluar dari kalung itu dia melihat ke arah Lin Tian lalu memberi hormat kepada Bing Yang dan tetua kelima. Salam paman, ucap Fenger. Tidak perlu sopan nak. Kamu semakin cantik saja, ucap Bing yang memuji kecantikan Fenger. Paman Bing bisa saja, balas Fenger. Fenger, aku ingin meminta bantuanmu, ucap Lin Tian. Apa itu kak? Tanya Fenger. Lalu Lin Tian menceritakan tentang bayi kecil yang mencuri banyak benda dari warga di kota laut. Setelah Fenger mendengarnya tanpa perintah Lin Tian dia pergi dan langsung mencari bayi kecil. Lin Tian dan yang lain hanya melihat kepergian Fenger yang wajahnya cukup marah. Sedangkan di dekat pantai dekat kota laut. Aura menjijikan itu sepertinya dekat dari sini, ucap seekor kucing yang tengah berjalan di pantai itu. Kucing itu tentu bayi kecil yang secara tidak sengaja saat mau menangkap ikan di laut, mencium aura yang menjijikan dekat sana. Saat dia dekat dengan aura itu, dia melihat ada sebuah goa dan ada beberapa orang di sana yang semuanya berpakaian hitam. Bayi kecil tidak langsung bertindak dan hanya mendekati mereka untuk mendengar percakapan mereka. Apa yang lain siap? Tanya salah satu orang berpakaian hitam itu. Semuanya siap, hanya menunggu perintah Anda Kapten, ucap pria yang berlutut di depan pria berjubah hitam yang bertanya tadi. Bagus, kalau begitu mari kita mulai, pertahankan area teleport di sini. Kita akan mengirimkan pasukan ke kerajaan Laut Timur dan juga sebagian menghancurkan kota Laut Timur, ucap pemimpin berpakaian hitam itu. Baik, balas mereka semua. Bayi kecil yang mendengar apa yang mereka katakan tiba-tiba menjadi serius dan juga marah, karena setahunya adik kelimanya berada di kerajaan Laut Timur. Jika orang-orang ini melakukan pemberontakan dengan kekuatan ini maka kemungkinan rencana adik kelimanya akan gagal. Kalian para Yimo masih saja menjijikan, teriak bayi kecil ke arah mereka. Siapa? Semua orang berpakaian hitam itu berdiri, termasuk pemimpin yang dipanggil kapten itu melihat ke arah bayi kecil.
Saat mereka melihat bahwa itu hanya seekor kucing yang berbicara, mereka kaget, dan ada perasaan aneh saat melihat kucing itu. Kucing kecil ini yang berbicara. Betapa anehnya, ucap orang yang dipanggil kapten itu sambil tersenyum. Yang lain juga tertawa melihat kucing kecil itu, tapi yang tidak mereka sadari saat mereka tertawa bersama aura yang mengerikan muncul dari tubuh bayi kecil, kalian semua akan mati, dan tidak ada yang bisa hidup, ucap bayi kecil. Lalu bayi kecil berubah ke wujud seekor harimau bersayap yang sangat besar. Melihat harimau putih bersayap itu membuat semua orang berpakaian hitam itu kaget dan sekaligus takut. Kamu binatang iblis suci, harimau putih bersayap, ucap kapten itu, kalian akan mati, tidak ada yang bisa hidup, teriak bayi kecil tidak mempedulikan perkataan kapten itu. Bom, menghindar, teriak kapten itu. Bayi kecil langsung menyerang mereka yang masih kaget, saat mereka mendengar suara kapten mereka. Baru saat itu mereka sadar, dan mencoba menghindar dari serangan cakar bayi kecil. Sayangnya ada yang terlambat dari mereka dan setengah dari mereka pun mati karena cakar bayi kecil. Kurang ajar, teriak kapten itu. Kau juga akan mati, tenang saja, teriak bayi kecil. ROAR, bayi kecil berteriak seperti seekor harimau yang sangat marah. Banyak warga yang mendengar teriakan bayi kecil merasakan takut di hati mereka. Dan juga ada beberapa orang kuat yang berspekulasi bahwa binatang itu setidaknya berada di alam abadi bumi. Saat itu Fenger sudah datang di kota laut mencari bayi kecil, tapi saat dia mendengar teriakan bayi kecil, dia merasa ada yang aneh dan segera menuju arah aura bayi kecil itu. Bab 145. Monster bermata tiga. Boom. Sebagian dari mereka terpental karena cakar bayi kecil. Para pria berpakaian hitam itu banyak yang mati dan terluka karena serangan bayi kecil. Lalu bayi kecil melihat ke goa tempat mereka semua muncul, dia langsung mendekat ke goa itu, cakar kehancuran, teriak bayi kecil. Lalu dengan ayunan cakar bayi kecil goa beserta area itu hancur berkeping-keping. Tidak, teriak kapten berpakaian hitam itu. Mereka tidak menyangka rencana mereka akan gagal, padahal semuanya sudah diatur secara rahasia oleh petinggi mereka. Dan lebih sialnya, dari 100 orang yang datang sekarang hampir setengah dari mereka mati karena serangan tadi. Di antara mereka juga yang terkuat hanya di alam abadi yaitu si kapten, apalagi dia hanya di tingkat kelima alam abadi, sedangkan bayi kecil yang sudah berubah berada di alam abadi bumi tingkat ke-6. Kalian semua akan mati, tenang saja, kalian akan menyusul mereka, ucap bayi kecil menghadap ke para pria berpakaian hitam yang selamat. Sial, kau memaksaku. Kalian semua mendekat, teriak kapten itu. Iya, lalu mendengar perintah dari kapten mereka semua mendekat ke arah kapten itu, dan kapten itu tiba-tiba menggerakkan tangannya, dan secara tidak langsung aura hitam yang sangat menjijikan keluar dari tubuh mereka, teknik terlarang, penggabungan hidup, teriak kapten itu. Lalu seluruh Yimo yang selamat tadi tiba-tiba berteriak keras, mata mereka mengeluarkan darah hitam dan tak sadar seluruh tubuh mereka seperti lendir dan bersatu dengan tubuh kapten itu. Kapten tersebut berubah menjadi besar, wajahnya yang sangat menakutkan, di wajahnya itu ada 3 mata, di kepalanya ada 2 tanduk hitam, giginya yang sangat tajam seperti gigi kelelawar, lalu tangannya ada 4, tubuh dan kakinya juga sangat gelap, siapapun yang melihat itu pasti akan ketakutan. Dan yang lebih hebatnya aura yang dipancarkan oleh monster menjijikan itu sama dengan bayi kecil. Boom, bayi kecil yang melihat wujud monster itu sedikit mengerutkan keningnya. Hahaha, bersiaplah mati harimau putih, teriak monster itu. Monster itu langsung memukul tinjunya ke arah bayi kecil yang masih kaget. Bayi kecil sadar dan langsung menangkis serangan monster itu, tapi dia masih terpental beberapa meter dari sana. Aura ini, seorang penatua yang berada di rumah pemimpin kota kaget merasakan aura yang mengerikan dan suara pertempuran yang tidak jauh dari kota. Cepat, kirim berita ke sekte. Katakan ada Yimo di sekitar kota laut, perintah tetua itu. Baik, salah satu murid itu langsung pergi menuju array teleport untuk melapor. Boom, di atas laut baik-baik kecil dan juga monster Yimo yang telah menyatu itu masih bertarung dengan liar. Sial, tubuhnya sedikit lebih keras karena menyatu, kesal baik kecil, merasakan tubuh Yimo itu lebih keras dari biasanya. Hahaha, tunggu saja kematianmu leluhur harimau, teriak suara monster itu. Lalu monster bermata 3 itu membuka lebar-lebar mulutnya, dan sebuah bola cahaya muncul di atas mulutnya. Rasakan ini, teriak monster itu, lalu bola cahaya itu seperti laser lurus menuju bayi kecil. Gawat, kata bayi kecil,
Saat merasakan serangan yang datang itu dia bisa merasakan itu sangat kuat jadi dia bersiap menggunakan kekuatan penuhnya untuk menahan. Boom! Serangan itu meledak secara tiba-tiba, dan monster bermata tiga itu sangat senang dan tertawa bahagia. Hahaha, akhirnya kau mati, lihat saja seluruh kota laut itu akan menjadi makananku, teriak monster itu. Kamu masih belum pantas untuk membunuh kami, ucap suara lembut di dalam asap bekas serangan itu, apa? Lalu asap menghilang dari sana memperlihatkan seorang wanita yang berdiri di depan harimau putih. Bayi kecil yang melihat wanita itu sedikit terkejut. Fenger, kamu kenapa di sini? Kata bayi kecil. Tunggu semua selesai kita akan berbicara, balas Fenger dengan sedikit mesra. Melihat tatapan marah dan ucapan Fenger, bayi kecil merasakan ada yang salah tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia lalu kembali fokus dengan musuh di depan mereka. Siapa kau? Kamu tidak pantas untuk tahu siapa aku, kata Fenger. Sial, aku akan memakanmu, teriak Mosenter bermata tiga itu. Fenger, mari kita serang bersama, dia sudah mulai kehilangan akalnya, ucap bayi kecil. Aku mengerti, balas Fenger. Lalu mereka bertarung bersama melawan monster bermata tiga itu, tarian api Phoenix, teriak Fenger. Cakar kegelapan, teriak bayi kecil. Mati kalian. Boom! Akibat serangan itu mereka bertiga mundur secara bersamaan, baik bayi kecil dan Fenger kaget dengan kekuatan Yimo itu, tubuhnya sangat kuat, bahkan mungkin setara dengan seorang abadi bumi puncak, ucap Fenger. Fenger sendiri masih berada di alam abadi bumi tingkat ke-8 sama dengan Lintian. Iya, kapten mereka memakan seluruh tubuh pasukannya dan menggunakan teknik terlarang mereka, karena itu tubuh monster ini sangat kuat, jelas bayi kecil. Walaupun monster itu kekuatannya tak setinggi mereka, tapi tubuh monster ini sangat kuat, bahkan baik Fenger dan bayi kecil sangat susah untuk melukainya, itu disebabkan karena bergabungnya mereka. Baiklah, jangan terlalu lama, jika terlalu lama maka aura dari monster ini akan mempengaruhi area sekitarnya, ucap Fenger. Aku mengerti, mari kita serang bersama-sama, ucap bayi kecil. Iya, lalu mereka mengeluarkan seluruh kekuatan mereka untuk menyelesaikan monster ini sekali serang. Hahaha, kalian akan kumakan. Kalian adalah makananku, ucap monster itu dengan mata yang merah dan wajah yang menyeramkan. Api kehancuran, teriak Fenger. Di belakang tubuh Fenger muncul bayangan burung Phoenix yang sangat besar dan indah. Burung itu membuka mulutnya dan sebuah serangan api keluar dari mulutnya. Serangan api itu lurus menyerang ke arah monster bermata tiga itu. Api hitam menghancurkan langit, teriak bayi kecil. Bayi kecil pun tidak tinggal diam dan mengeluarkan serangan terkuatnya. Di sekitar tubuh bayi kecil api hitam yang sangat mengerikan juga berkumpul lalu bayi kecil menggerakkan cakarnya menuju monster itu juga. Hahaha, kalian adalah makanku, monster itu tidak peduli dan terbang lurus menuju dua serangan itu. Boom, serangan itu meledak tepat mengenai monster bermata hijau itu, dan ledakan yang sangat besar bisa terdengar sampai ke arah kota laut, yang membuat seluruh orang-orang di sana merasakan ketakutan. Apakah berhasil? Ucap Fenger. Dengan wajah agak pucat, tidak, sepertinya dia masih hidup, ucap bayi kecil yang sedikit kelelahan. Hahaha, kalian makananku, suara yang sama muncul dan melesat ke arah bayi kecil dan Fenger. Tubuh monster itu sudah terluka parah tapi karena dia sudah tidak memiliki akal lagi, yang hanya tahu membunuh, dia tidak mempedulikan luka di tubuhnya dan masih menyerang ke arah mereka. Fenger dan bayi kecil yang melihat itu tidak memiliki kekuatan lagi. Tapi bayi kecil muncul dan berdiri di depan Fenger untuk melindunginya, suami. Teriak Fenger yang melihat harimau yang berdiri di depannya itu, berani menyentuh saudaraku, mati. Bab 146. Teknik lubang hitam 4 elemen. Boom! Sebuah pedang besar menyerang persis di dada monster itu, tapi pedang besar itu hanya bisa membuat monster itu terbang mundur tanpa terluka. Lalu Lintian muncul di depan Fenger dan bayi kecil. Dia melihat mereka yang agak lemah sedikit mendesah di hatinya. Dia mengerti bahwa baik bayi kecil dan Fenger belum bisa mengeluarkan kekuatan aslinya karena kekuatan mereka belum pulih. Biar aku saja yang menyelesaikan monster ini, ucap Lintian. Hati-hati kak, tubuhnya sangat kuat, mungkin karena mereka bersatu, jadi kulit mereka sangat keras, ucap bayi kecil. Lintian melihat ke arah monster besar itu, bisa dilihat wujud monster itu sama besarnya dengan gunung. Kalau kulit mereka keras bukan berarti tidak bisa ditembus, ucap Lintian. Dia mengeluarkan tombak di cincin ruangnya. Tombak itu berwarna emas tapi di setiap ujungnya itu seperti ada kekuatan yang luar biasa.
tombak itu adalah hadiah dari ibu harimau Lintian yang diberikan olehnya sebelum dia mati. Nama tombak itu adalah tombak naga emas, karena di sekitar pegangan tombak itu ada gambar naga. Banyak harta berharga yang diberikan kepada Lintian saat itu di dalam cincin spesial, dan tombak itu salah satunya. Makan, 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 teriak monster itu. Dia telah kehilangan kesadarannya. Baiklah, aku akan mencoba teknik baruku, ucap Lintian. Lalu dia mengangkat tombak ke langit, dia memejamkan matanya. Di atas ujung tombak terbentuk sebuah lubang hitam yang sangat gelap, tapi di dalam itu ada petir, api, angin dan air. 4 elemen itu bersatu di dalam lubang hitam itu, lalu lubang hitam itu menyatu dengan tombak tersebut. Lubang hitam 4 elemen, teriak Lintian membuka matanya. Lintian langsung maju dengan tombak mengarah ke dada monster itu. Monster itu juga maju menyerang Lintian, berusaha menangkap Lintian. Makan, makanan, hahaha, teriak monster itu. Boom, tiba-tiba monster itu mengeluarkan seteguk darah hitam dari mulutnya. Ternyata tombak Lintian berhasil menembus dada monster itu. Makanan, makan, monster itu masih hidup setelah dadanya ditembus oleh tombak Lintian. Tapi entah kenapa tangan monster itu tidak bisa bergerak untuk menangkap Lintian yang kecil itu, seperti tangan monster itu ditahan oleh sesuatu. 4 elemen menghancurkan segalanya, ucap Lintian, lalu lubang hitam yang tadi menyatu dengan tombak keluar dari ujung tombak yang berada di dalam dada monster besar itu. Lalu lubang hitam itu membesar menyelimuti tubuh besar monster itu. Lintian langsung melepas pegangannya dari tombak tersebut dan berpindah agak jauh dari sana. Ak, terdengar teriakan monster itu yang ditelan oleh lubang hitam tersebut, dan setelah lubang hitam menelan monster itu, berbagai macam serangan menyerang tubuhnya. 4 elemen itu, petir, api, air, angin seperti ingin menghancurkan tubuh monster itu. Lalu sedikit demi sedikit tubuhnya mulai hancur, dan pada akhirnya dengan serangan petir terakhir tubuh monster itu menghilang beserta jiwanya di sana. Boom! Langsung ledakan keras terdengar dari lubang hitam akibat monster itu telah dihancurkan oleh petir itu. Lubang hitam menghilang dan tombak Lintian tadi langsung terbang menuju ke tangan Lintian. Karena tombak itu sudah sedikit memiliki roh maka dia bisa kembali kepada tuannya dengan mudah. Lintian menerima tombak itu dan memasukkannya kembali ke cincin spesialnya. Setelah itu Lintian berbalik menghadap bayi kecil dan Fenger. Saudara ketiga, kamu memang bisa membuat masalah, ucap Lintian. Cih, itu tidak sengaja saat aku ingin mencoba menangkap ikan ke laut dengan menggertak beberapa binatang iblis laut tapi tak kusangka aku merasakan aura monster itu di sini, jelas bayi kecil. Oh, begitu, lalu apa yang mereka katakan? Ucap Lintian. Lalu bayi kecil menceritakan apa yang dia dengar dari para pria berpakaian hitam tersebut. Lintian yang mendengarnya sedikit mengerutkan keningnya. Karena array telepor mereka dihancurkan maka mereka tidak bisa mengirimkan pasukan ke kerajaan laut. Tapi masalahnya Lintian masih cemas dengan keadaan Lin Gui. Jadi dia memutuskan setelah semuanya dibereskan maka dia akan pergi ke kerajaan laut dulu. Aner, sebuah suara memanggil Lintian. Tidak lama setelah itu Lin Hou beserta beberapa tetua Sekte Langit dan murid Sekte Langit juga datang ke area tersebut. Kenapa begitu nak? Tanya Lin Hou. Bahkan para murid dan tetua yang ada di sana merasa sedikit aneh, kenapa harus dirahasiakan? Agar mereka tidak tahu kejadian apa yang terjadi sebenarnya di sini, baik untuk menyembunyikan bahwa kita masih waspada maupun untuk melihat reaksi mereka setelah pasukan mereka menghilang, ucap Lintian. Begitu, dengan menyembunyikan hal ini, bukan hanya itu saja, mungkin itu membuat mereka tertekan karena tidak mengetahui musuh yang mengawasi mereka, ucap Lin Hou mengerti maksud dengan tujuan Lintian. Ayah memang benar, ucap Lintian. Lalu setelah itu mereka kembali ke kota laut, mereka langsung kembali ke sekte melalui array teleport. Tidak ada yang tahu kalau ada banyak ahli yang muncul di kota laut saat itu. Karena baik Lintian dan Lin Hou menyembunyikan keberadaan mereka, dan juga karena di kota laut kebanyakan dari mereka berada di alam ilahi. Ke bawah jadi tidak ada yang mengetahui banyak ahli yang muncul di sana. Bab 147. Nasib malang bayi kecil. Setelah kembali ke sekte, keesokan harinya, Lintian ikut pertemuan yang diadakan untuk membahas pertarungan di tepi pantai dekat kota laut itu. Lintian menjelaskan semuanya kepada mereka dari awal bayi kecil melawan monster bermata 3 itu beserta array teleport yang dihancurkan oleh bayi kecil. Aner maksudmu mereka pun tidak tahu arah dari tempat mereka muncul itu? Tanya Loulu. Iya paman, ucap Lintian. Itu bagus jadi mereka akan kebingungan mencari di mana pasukan mereka hilang.
Hahaha, Bing Yang tertawa puas. Lalu tentang kerajaan laut itu, apa kita akan membantu? Tanya Lin Ho. Ayah, paman biar aku saja yang ke sana, ucap Lin Tian. Dia telah memutuskan agar pergi sendiri ke sana, karena cukup dengan dia saja untuk pergi, karena Sekte Langit sedang sibuk untuk menyelenggarakan acara 1 tahun lagi. Tapi nak, tidak apa-apa paman, aku sudah kuat sekarang dan juga aku membawa Fenger dan bayi kecil bersamaku, balas Lin Tian. Baiklah, kalau begitu paman tidak akan banyak bicara, berhati-hatilah, ucap Bing Yang. Iya paman, balas Lin Tian sembari memberi hormat. Sekarang Lin Tian tidak menggunakan topeng wajahnya lagi, jadi dia tampil dengan wajah aslinya, yang bisa menarik seluruh wanita kepada dirinya. Ngomong-ngomong nak, kucing di kepalamu biarkan paman ini membakarnya selama 3 hari, ucap tetua kelima yang kesal. Sialan kau orang tua, apa maksudmu dengan membakarku? Aku ini kucing yang baik hati, teriak bayi kecil yang marah. Dia langsung berdiri di kepala Lin Tian sambil berteriak ke arah tetua kelima. Tentu mereka semua tidak kaget dengan bayi kecil yang bisa berbicara karena mereka tahu akan 4 binatang suci itu, tapi hanya di kalangan mereka lah yang mengetahuinya di antara tetua lain dan murid-murid di sana tidak ada yang mengetahuinya. Apa kau katakan? Baik hati, sialan kamu hanya bisa membuat masalah. Jika kamu baik hati kenapa kamu mengambil ternak orang di kota laut, teriak tetua kelima dengan kesal. Yang lain melihat tetua kelima dan bayi kecil berdebat saling memarahi hanya bisa menggelengkan kepalanya, karena dia tahu bahwa tetua kelima memiliki keluhan dengan bayi kecil, karena ikan di kolamnya selalu hilang setiap hari selama bayi kecil di sekte itu. Sialan orang tua, apa keluhanmu denganku? Aku hanya mengambil sedikit ikanmu saja, kenapa kamu marah begitu? Teriak bayi kecil dengan kesal. Apa? Sedikit bukankah ikanku hampir habis di kolam jika kau masih di sekte saat itu, bala tetua kelima. Cih, aku ini kucing baik hati mana mungkin mencuri punya orang, ucap bayi kecil. Pih, kucing baik hati, kalau begitu berikan cincin spesial di lehermu padaku, ucap tetua kelima lagi. Mendengar itu bayi kecil tertegun sejenak dan ada sedikit gelisah di wajahnya. Lin Tian tahu bayi kecil pasti menyembunyikan curiannya di cincin yang diberikan Lin Tian dulu. Cincin itu mampu menampung banyak barang bahkan hewan sekaligus. Sialan, jika aku mencuri bagaimana caraku mencuri ternak yang besar itu, ucap bayi kecil mencari alasan. Itu, tetua kelima langsung bingung, bagaimana harimau yang pura-pura menjadi kucing ini mengambilnya, jika dia menggunakan wujud aslinya pasti akan ketahuan oleh para penjaga dan orang-orang di sana. Lihat, bahkan kau tidak bisa menjawabnya kan, ucap bayi kecil dengan rasa kemenangan. Kalau begitu beritahu aku bagaimana kamu mencurinya, ucap suara Fenger yang muncul di belakang Lin Tian. Lin Tian langsung berbalik dan menatap Fenger, kemarin Fenger langsung menyembuhkan dirinya dari pertempuran itu. Bayi kecil yang melihat wanita di depannya agak merasa takut dan kecemasan di hatinya. Itu berarti aku tidak mencurinya jika mereka tidak tahu bagaimana aku mengambilnya, ucap bayi kecil. Begitukah? Ucap Fenger dengan mengerutkan keningnya. Iya, tentu, aku kucing yang baik, balas bayi kecil. Oh, kakak apa Fenger? Bonekamu sebelumnya diberikan kepada bayi kecil. Tanya, iya tentu dia dulu pernah meminta salah satu bonekaku, jadi tanpa pikir aku memberikannya kepada bayi kecil, balas Lin Tian. Lalu setelah berpikir-pikir semua orang di sana baru tahu bagaimana kucing ini mengambil ternak dan bahan-bahan lainnya. Sialan kau menggunakan boneka yang kuat untuk mencuri, apa kamu kucing sialan, teriak tetua kelima. Yang lain menggelengkan kepalanya juga setelah mengerti tentang itu semua. Lin Tian juga sedikit mendesah, boneka yang dia berikan dan kembangkan untuk pertempuran menjadi boneka pencuri di tangan bayi kecil. Bagus, bagus, kucing baik kan. Ayo ikut denganku, aku akan memberikan hadiah padamu, ucap Fenger kepada bayi kecil. Itu, istriku. Aku salah maafkan kau sekali ini, ucap bayi kecil mencoba menenangkan Fenger. Siapa istrimu? Sekarang ikut denganku untuk menerima hukumanmu, ucap Fenger sambil menangkap kucing itu yang bersiap melarikan diri. Tidak, kakak tolong aku, ucap bayi kecil. Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya saat bayi kecil berada di tangan Fenger, lalu Fenger menghadap ke yang lain sembari meminta maaf dengan kelakuan bayi kecil. Tidak, itu bukan salahmu, itu kesalahan kucing itu, bawa dia dan hukum dia sedikit, hahaha, ucap tetua kelima sambil tertawa puas. Sialan kau orang tua, kau orang jahat, ucap bayi kecil. Diamlah, ucap Fenger dengan mengetuk kepala bayi kecil yang ada di tangan kanan Fenger.
Aduh, baik, ucap bayi kecil walau sedikit mengeluh. Di dalam hati bayi kecil dia berkata, wanita sungguh mengerikan jika marah, dan juga kenapa wanita selalu berpikir dia benar, ucap bayi kecil di dalam hatinya. Kak, paman semua aku pamit, ucap Fenger. Iya, lalu Fenger masuk kembali ke dalam kalung Lintian. Setelah itu tetua kelima dan yang lainnya merasa puas melihat kucing kecil yang tampak menyedihkan itu berada di tangan Fenger. Hahaha, kucing itu akan menderita sekarang, ucap tetua kelima. Iya, itu sudah wajar jika Fenger sudah marah, balas Lintian. Lalu mereka semua tersenyum, dan setelah beberapa lama mereka membahas tentang kapan Lintian pergi, mereka semua bubar dan kembali ke tempat masing-masing. Dan Lintian telah memutuskan untuk berangkat setelah adiknya bangun, jadi setelah memastikan adiknya bangun maka Lintian akan langsung pergi setelah itu. Setelah 3 hari kejadian itu, di tempat tidur di rumah Lin Hou yang telah direnovasi, Lin Jiali masih tertidur dengan manis di sana. Di situ pun ada Lin Tian dan Lin Qier yang menunggu Lin Jiali bangun dari tidurnya. Bab 148. Lin Jiali bangun. Sepertinya adik masih tertidur, mungkin sebentar lagi dia akan bangun, ucap Lin Tian. Lin Hou dan Lin Qier juga semakin khawatir dengan kondisi Lin Jiali, karena ini sudah hampir 3 hari lebih sejak dia tertidur, tapi Lin Tian tahu bahwa tubuh adiknya sudah mulai meningkat dari 3 hari yang lalu. Nak, menurut apa yang kamu katakan, adikmu sejauh mana akan maju? Tanya Lin Hou. Mungkin lebih kuat dari aku kecil dulu ayah, balas Lin Tian, itu. Lin Hou dan Lin Qier agak kaget mendengar apa yang baru saja Lin Tian katakan. Jika benar begitu bukankah putrinya lebih kuat dari mereka juga sewaktu mereka masih muda dulu, kalau Lin Tian itu mereka bisa mengerti itu karena tubuh dan juga bantuan dari ibu harimaunya dulu. Sebenarnya mereka juga khawatir tentang bagaimana mereka akan mengajar Lin Jiali yang masih berumur 1 tahun ini, dan juga mereka tidak tahu teknik apa yang cocok untuknya. Tenang ayah, soal teknik dan juga seni bela diri untuk adik, aku akan memberikan beberapa teknik untuknya, dengan mengunci di akal ilahi liar, ucap Lin Tian, yang melihat kekhawatiran ayah dan ibu dia. Lin Tian memang sudah merencanakan semua yang akan dia lakukan untuk masa depan adik kesayangan dia ini. Kamu memang sudah merencanakan semuanya, ucap Lin Hou menggelengkan kepalanya. Lin Tian hanya tersenyum melihat ayah dan ibunya yang kaget dengan apa yang dia rencanakan. Oh iya, aku juga akan mengunci teknik alkimia, pemurnian, dan juga arai pada liar agar nanti saat dia memilih apa yang dia sukai dengan salah satu itu, dia bisa belajar langsung hanya dengan membuka apa yang aku tinggalkan di akal ilahinya, ucap Lin Tian lagi. Iya, sudah lakukan apa yang kamu mau, kami tidak akan menanyakan apa-apa lagi soal masalah masa depan adikmu ini, ucap Lin Hou. Dia mengerti dengan rencana Lin Tian dengan apa yang Lin Tian lakukan maka Lin Jiali bisa belajar sendiri melalui apa yang Lin Tian tinggalkan. Dan juga jika dia tidak bisa belajar sendiri masih ada beberapa paman dan leluhurnya yang ahli dalam bidang masing-masing. Tapi, aku akan tetap membiarkan adikku sebebasnya ayah. Sekarang walaupun kultivasinya maju, biarkan saja dia bermain seperti anak seusianya, ucap Lin Tian lagi agar ibu dan ayahnya tidak memaksa adiknya berlatih. Sebenarnya dia juga sudah menegur paman-pamannya tentang masalah itu, agar membiarkan Lin Jiali memilih jalannya sendiri, Aner. Itu sudah wajar, jika ada yang memaksa si kecil ibu ini berlatih, ibu akan memukulnya dengan keras, ucap Lin Qier sambil melihat ke arah Lin Hou. Lin Hou hanya bisa menggelengkan kepala melihat tingkah laku istrinya itu, dia berpikir, kenapa dia harus memaksa anaknya sendiri berlatih, keluhnya di dalam hati, hahaha, aku percaya dengan ibu, ucap Lin Tian. Lalu bagaimana dengan ayah? Kamu tidak percaya? Tanya Lin Hou. Bukannya aku tidak percaya ayah, tapi... Lin Tian membisikkan sesuatu kepada Lin Hou, tapi bukankah ayah takut dengan ibu? Ucap Lin Tian, mendengar itu Lin Hou kaget dan melihat ke arah Lin Qier, dia sedikit berpikir agak lama lalu berbisik lagi ke arah telinga Lin Tian, bukan ayah takut, tapi wanita itu lebih mengerikan saat marah, mereka tidak akan pernah mau mengaku kalah, walau mereka salah sekalipun, bisik Lin Hou. Lin Hou dan Lin Tian agak mundur ke belakang untuk berbicara agar tidak didengar oleh Lin Qier. Apa maksud ayah dengan tidak mau mengalah? Tanya Lin Tian, kamu akan mengerti saat kamu memiliki wanita sendiri. Ayah hanya berharap kamu berhati-hati dengan wanita, ucap Lin Hou. Lin Tian hanya mengangguk mendengar ucapan Lin Hou itu tanda dia mengerti, lalu Lin Qier yang merasa aneh dengan sikap mereka berdua mulai marah dan berteriak.
Apa yang kalian bisikan berdua? Ucap Lin Qier. Tidak ibu. Tidak ada istriku. Mereka berdua cepat-cepat mendekat ke Lin Qier dan menenangkan dia agar tidak marah. Setelah itu tanpa setahu mereka Lin Jiali telah bangun dan menangis mendengar ibunya berteriak tadi. Melihat anaknya menangis Lin Qier langsung menggendong dan menenangkan anaknya itu. Lin Tian dan Lin Hou juga mencoba bergaya lucu untuk membuat Lin Jiali tertawa. Di kamar itu ada sebuah keluarga yang sedang sibuk menenangkan anak kecil yang sedang menangis. Di suatu tempat yang berada di sebuah aula yang besar. Apa yang terjadi? Tanya seorang pria yang duduk di kursi paling tinggi di sana. Di tengah aula itu ada seorang pria berjubah hitam. Orang itu berpenampilan sama dengan orang yang ditemukan oleh bayi kecil. Semua orang yang telah melewati array teleport itu mati tuan. Lampu jiwa yang ada di dalam ruangan jiwa telah padam, ucap orang yang berlutut itu. Lampu jiwa adalah sesuatu yang digunakan oleh beberapa orang untuk memastikan bahwa seseorang yang mereka kenal masih hidup atau tidak. Biasanya setiap lampu jiwa itu akan berisi sedikit dari jiwa dari si pemilik lampu jiwa tersebut. Jika lampu jiwa itu padam, maka orang tersebut sudah dipastikan sudah mati, dan dari situ juga kita bisa mengetahui keadaan orang tersebut. Sial, aku berencana mengirim lebih dari 500 orang untuk membantu pemberontakan di kerajaan laut, tapi sekarang 100 orang mati. Array yang kita buat hancur beserta orang yang akan kita kirim juga banyak terluka karena array yang dihancurkan secara paksa. Ada yang dapat menjelaskan semua ini kepadaku? Ucap pria itu dengan marah berdiri. Semua orang di sana tidak ada yang berani berbicara. Mereka juga marah karena rencana yang mereka buat secara tersembunyi dari ahli kuat dunia biru, malah menyebabkan mereka hancur. Jenderal, sebenarnya array itu kita buat, tidak tahu di mana akan dikirim. Tapi yang jelas pasukan kita akan dikirim di sekitar area Laut Timur, jadi kirimkan beberapa orang di sekitar daerah benua timur. Aku yakin kita bisa mengetahui alasannya, ucap Kapten Darah yang pernah dilawan oleh Lin Tian. Mungkin sekarang dia bisa dibilang sebagai jenderal, karena kekuatannya sudah hampir pilih ke kondisi semula walau tidak sepenuhnya pulih. Jenderal Darah ketiga, jadi apa gunanya kita mengirim pasukan kita untuk menjelajahi itu semua? Tanya Jenderal Darah sang pengisap. Dia adalah orang yang pernah berbicara dengan pria bertopeng. Orang tersebut bisa disebut sebagai jenderal kedua dari 10 jenderal yang ada di dunia biru. Bab 149. Menuju ke Kerajaan Laut Timur. Tuan, aku berpikir jika semua ini terjadi kemungkinan ada ahli yang mengetahui rencana kita, ucap Jenderal Darah itu, maksudmu ada pengkhianat di antara kita? Tanya jenderal kedua. Bukan kita tapi bawahan kita, ucap Jenderal Darah. Setelah mendengar itu, para jenderal yang ada di sana mengerutkan kening atas apa yang mereka dengar dari Jenderal Darah. Sial, aku baru sadar akan hal itu, perintahkan untuk memeriksa bawahan kita semua, ucap jenderal kedua. Siap, jawab mereka serentak. Itu tidak perlu, ucap sebuah suara tiba-tiba. Apa maksud dari perkataanmu? Tanya jenderal kedua kepada suara itu, lalu setelah itu muncul sosok berpakaian hitam dan bertopeng di wajahnya, dengan membawa seorang laki-laki parubaya yang sudah sangat terluka parah di tangannya. Aku telah membunuh seluruh pengkhianat itu, hanya dia yang tersisa, ucap pria bertopeng itu. Dia melemparkan pria itu ke depan aula. Saat mereka melihat orang itu, semua di sana kaget dan tidak menyangka bahwa orang inilah yang jadi pengkhianat di antara bawahan mereka. Kau sungguh berani, teriak jenderal kedua. Dia langsung berdiri, lalu menghilang dari tempat dia duduk tadi. Lalu muncul di depan pria itu, dengan menginjak punggung pria yang telah terluka parah tersebut. Dia memuntahkan seteguk darah dari mulutnya, karena diinjak oleh jenderal kedua. Katakan kepada siapa kau memberitahu semua rencana kami? Tanya Jenderal Darah sambil melepaskan injakannya dan mengambil leher pria itu sambil mengangkat dia. Hehehe, tidak ada yang akan kau dapat dariku, tapi memang akulah yang sengaja mengubah di mana tempat keluar dari array teleport itu, ucap pria itu. Kurang ajar kau, teriak jenderal kedua dengan memukul perut pria itu. Pria itu kesakitan lagi dan mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya, tapi pria itu tetap tersenyum ke arah jenderal itu. Hehehe, apa kamu pikir aku akan setuju menjadi bawahan kalian para setan keparat? Percayalah kalian akan berakhir dengan kehancuran, teriak pria itu ke arah seluruh orang di sana. Hei, kau sungguh berani mengutuk kami walau akan mati. Teriak jenderal Darah. Hahaha, apa peduliku? Mati ia mati, kalian telah kehilangan 1 jenderal dari 10 jenderal besar kalian, tugasku sudah cukup, teriak pria itu. Kau ingin mati? Tidak semudah itu,
aku akan mengeluarkan jiwamu dari tubuhmu dan menyiksamu selama ribuan tahun, teriak seorang jenderal yang berada di sebelah Jenderal Darah. Dia adalah salah satu jenderal namanya Jenderal Jiwa, dia salah satu dari 10 jenderal yang berada di urutan ke-7, Pih, hahaha, ingatlah kalian dan para pengkhianat dari dunia biru itu akan mati menyedihkan, teriak pria itu sambil meludah dan tertawa ke arah para jenderal itu. Kurang ajar, teriak jenderal kedua dengan marah sambil mengayunkan tinju dia ke pria itu karena pria itu bahkan berani menghinanya dengan meludah ke wajahnya. Pria itu hanya tersenyum melihat tinju yang melayang ke arah tubuhnya. Tanpa para jenderal itu sadari dia menelan sebuah obat kecil dari bawah lidahnya tersebut. Saat tinju jenderal kedua mendarat pria itu telah mati, tapi para jenderal kaget melihat itu karena mereka tahu jenderal kedua tidak memukul orang itu dengan kekuatan penuhnya tapi pria itu mati secara tiba-tiba. Kenapa dia mati? Tanya jenderal kedua bingung. Dia memakan sebuah obat beracun, bahkan jiwanya telah menghilang, ucap jenderal jiwa setelah melihat tubuh tanpa nyawa itu. Karena dia sangat sensitif dengan jiwa maka dia bisa tahu keadaan jiwa seseorang dengan melihat saja. Kurang ajar, bahkan aku belum menyiksanya, jawab jenderal kedua, tapi secara aneh tubuh pria itu tiba-tiba terbakar di tangan jenderal kedua. Jenderal kedua melepaskan mayat itu dari tangannya secara spontan. Apa? Bahkan dia tidak meninggalkan bahkan tubuhnya. Aku tidak menyangka bahkan manusia bisa sangat kejam kepada tubuh dia sendiri, ucap Jenderal Darah. Tidak masalah, semua pengkhianat telah mati, fokus mencari tahu apa yang terjadi di benua timur, tapi berhati-hatilah agar tidak diketahui oleh para ahli di sana, ucap pria bertopeng itu, lalu dia menghilang secara tiba-tiba dari sana di depan mata mereka semua. Baik, ucap mereka serentak bahkan jenderal kedua yang keras kepala pun tidak menolak perintah orang bertopeng itu. Setelah itu mereka semua bubar dan mengirim anak buah mereka untuk mencari tahu apa yang terjadi kepada 100 orang anak buah mereka yang dikirim ke Laut Timur, sedangkan mayat pria yang tadi bunuh diri, sudah lama menjadi abu tanpa ada sisa tubuhnya sendiri. Setelah beberapa hari di Sekte Langit, Lin Tian bersiap untuk pergi ke Kerajaan Laut untuk membantu Lin Gui, jadi sekarang dia berada tepat di depan arai teleport di Sekte. Ayah, Ibu, Paman aku berangkat, ucap Lin Tian yang masih mengenakan wajah aslinya. Dia juga tidak berencana menyembunyikan wajahnya lagi, menurut dia sejak dia membuka topeng dan melepas segel di tubuhnya, kekuatan yang ada di tubuhnya pun tidak bisa disegel lagi, walaupun bisa pasti hanya akan memperlihatkan kultivasinya di tingkat abadi, itu pun tidak ada gunanya bagi Lin Tian, jadi setelah dia berpikir tidak perlu memakai topeng wajah lagi menurut dia. Iya, berhati-hatilah nak, ucap Bing Yang. Yakinlah, ucap Lin Tian. Kakak, pergi, ucap Lin Jiali yang ada di pelukan Lin Qier. Lin Tian melihat adiknya berbicara mendekat ke arah adiknya itu. Selama beberapa hari sebelumnya Lin Tian telah menyimpan semua hal yang dia rencanakan di akal ilahi adiknya itu. Jadi saat adiknya sudah mulai berlatih hal-hal yang dia tinggalkan itu otomatis akan terbuka sesuai keinginan yang akan adiknya pelajari. Tenang, kakak pasti akan kembali. Berlaku baik jangan nakal, iya. Ucap Lin Tian sambil mengelus kepala Lin Jiali. Lier, akan jadi anak baik, ucapnya agak terbata-bata. Bagus, hati-hatilah di luar, jika lelah kembali ke sekte, ucap Lin Qier. Iya, Buk, balas Lin Tian. Lalu dia berjalan ke arah arai teleport, arai itu sudah diusahakan dekat dengan kerajaan Laut Timur, walau tidak tahu di mana akan diteleport tapi itu pasti akan dekat dengan kerajaan tersebut. Sebenarnya Lin Tian bisa langsung muncul di kerajaan Laut Timur menggunakan arai itu, tapi sejak beberapa hari yang lalu koordinat kerajaan Timur telah sepenuhnya terkunci jadi tidak bisa menggunakan arai teleport ke kerajaan langsung. Baiklah, aku berangkat, ucap Lin Tian. Iya, balas mereka semua yang di sana. Lalu Lin Tian masuk ke arai itu menghilang dari pasang mata Lin Ho, Bunga Yang dan beberapa orang tetua dari Sekte Langit. Bab 150, Putri Duyung, Susi. Ibu, kakak akan kembalikan. Tanya Lin Jiali menatap Lin Qier, tentu saja dia akan kembali. Kan ada adiknya di sini, bagaimana mungkin dia tidak kembali untuk bermain dengan adiknya biang imut ini, balas Lin Qier sambil tersenyum. Yang lain juga tersenyum mendengar pertanyaan Lin Jiali kecil itu, mereka tahu bahwa Lin Tian telah melakukan banyak hal untuk kultivasi gadis ini nanti dia besar. Mereka juga tahu kenapa Lin Tian sampai melakukan hal itu, memang karena dia sangat menyayangi adiknya ini,
Tapi alasan utama adalah karena mungkin dalam beberapa tahun lagi Lin Tian sudah naik ke dunia dewa, jadi jika dia naik pasti tidak akan bisa mengajarkan banyak hal kepada Lin Jiali. Maka dari itu dia meninggalkan semua yang dia dapatkan dan pelajari selama ini kepada Lin Jiali. Apalagi sejak dia bangun gadis kecil itu sudah berada di tingkat alam bumi tahap ketiga yang membuat para tetua itu sangat iri melihatnya. Lin Jiali hanya mengangguk sambil menggigit jarinya. Lin Tian yang masih di dalam lubang hitam itu baru saja keluar, dia muncul di bentangan laut yang luas, yang membuat dia bingung melihat ke semua arah di sekitarnya. Bagaimana aku bisa menemukan kerajaan laut? Aku bahkan bingung dengan arah di sini, ucap Lin Tian sedang berpikir. Dalam kebingungan Lin Tian, di arah dekat Lin Tian berada ada banyak hiu besar yang sedang mengejar sosok wanita cantik, tapi wanita tersebut dari kepala sampai pinggangnya berbentuk manusia tapi dari pinggang ke bawahnya sudah seperti ekor ikan. Wanita itu adalah Putri Duyung, salah satu penghuni lautan yang luas di dunia biru tersebut. Hahaha, kejar Putri Duyung itu setelah kita menangkapnya. Mari bermain dulu sebelum mengirimnya kembali ke istana, ucap seseorang yang memiliki baju besi berwarna emas. Pria tersebut berada duduk di atas hiu besar itu. Benar Kapten, kita harus merasakan tubuh wanita Duyung itu dulu. Hahaha, ucap salah satu pria yang duduk di atas hiu itu. Jumlah mereka ada 5 orang, setiap orang mengendarai ikan hiu sebagai tunggangan mereka. Sedangkan wanita yang dikejar tersebut seperti sudah terluka di sekitar tubuhnya, dia berusaha sekuat tenaga agar bisa lari dari kejaran para penunggang hiu itu. Lin Tian yang melihat segerombolan orang yang menaiki ikan hiu itu cukup tertarik melihatnya, karena baru pertama kalinya dia melihat seseorang menunggangi ikan di lautan ini. Tapi setelah cukup kagum akan orang yang mengendari hiu itu, dia melihat ke arah depan ikan hiu itu mengejar. Di sana dia melihat seorang manusia bertubuh ikan sedang dikejar. Lin Tian tidak langsung menolongnya, tapi dia mendengarkan pembicaraan para penunggang hiu tersebut. Setelah mendengar itu Lin Tian kaget dan segera tahu bahwa Putri Duyung itu adalah salah satu pelayan dari Putri Kerajaan Timur yang melarikan diri dari kudeta di Kerajaan Laut. Dan para penunggang hiu itu adalah anak buah dari penghinaan Kerajaan Laut. Lin Tian tidak menunggu lagi dan langsung menilang wanita tersebut. Lin Tian muncul di depan 5 ikan hiu itu sambil tersenyum. Kalian mengejar seorang perempuan lemah dengan jumlah seperti ini, bukankah tidak terlalu sopan? Ucap Lin Tian. Siapa kamu? Tanya pemimpin dari ikan hiu itu. Hanya seorang yang sedang lewat, jawab Lin Tian. Lalu tanpa menunggu jawaban dari mereka Lin Tian berbalik menghadap Putri Duyung yang sudah tetap di posisi tadi di sana. Dia masih menatap Lin Tian dengan bingung, dan takut saat Lin Tian tersenyum ke arah laki-laki itu. Apa kamu kenal dengan Lin Gui? Tanya Lin Tian. Bagaimana kamu tahu tentang Raja Lin kami? Tanya wanita itu dengan bingung, sepertinya kamu tahu tentang dia. Lalu kamu siapa di kerajaan itu? Tanya Lin Tian. Aku pelayan dari Tuan Putri. Aku diperintahkan Putri untuk pergi ke kota laut untuk memberitahu seseorang bernama Lin Tian agar membantu Raja Laut, ucap wanita itu. Oh. Begitu, tunggu di sini sebentar, akulah Lin Tian, ucap Lin Tian. Kamu Lin Tian, tanya wanita itu bingung dan kaget. Lalu Lin Tian menghadap ke depan dan melihat orang-orang yang mengendarai hiu tersebut. Siapa kamu? Jangan halangi tugas kami, ucap pemimpin yang mengendarai hiu tersebut. Aku siapa? Tidak perlu tahu, berani menyentuh saudara kelimaku mati. Kata Lin Tian, lalu tanpa sadar Lin Tian menghilang sebentar dari tempat dia tadi berada, dia muncul di depan para penunggang ikan hiu itu. Lalu dia mengayunkan pedangnya ke arah mereka semua juga sangat kaget, dan tertangkap tidak siap karena itu. Boom! Seluruh orang di sana terpotong menjadi 2 bagian, bahkan hiu yang mereka kendari hanya tersisa tubuh terbelah. Mereka semua terbunuh oleh pedang Lin Tian, wajar jika mereka mati karena Lin Tian yang sekarang tidak menyembunyikan kekuatannya, sedangkan mereka hanya berada di tingkat alam bumi puncak. Wanita itu juga kaget dan tidak percaya apa yang ada dilihatnya. 5 orang yang mengejarnya tadi mati semua di tangan pemuda ini. Hei, bagaimana keadaan kerajaan sekarang? Tanya Lin Tian. Karena pertanyaan Lin Tian wanita itu kaget dan mulai menceritakan apa yang terjadi di Kerajaan Laut Timur. Jadi saudara kelima Lin Tian telah menjadi raja penguasa di Kerajaan Laut karena kekuatannya. Tapi tiba-tiba tetua agung mereka melakukan pengkhianatan terhadap kerajaan mereka. Sampai sekarang mereka semua masih di jalan buntu. Nama wanita Duyung itu adalah Susi, yang seorang pelayan Tuan Putri sekaligus teman masa kecilnya. Mendengar itu Lin Tian senang lalu dia mendekat ke wanita di lautan itu. Bisakah kamu membawaku ke kerajaan laut?
Aku tidak tahu di mana kerajaan tersebut berada, ucap Lin Tian. Dia senang bisa menemukan seseorang yang tahu arah di lautan tersebut. Baiklah, aku akan membawamu ke kerajaan kami, ucap wanita duyung itu. Baguslah, terima kasih, ucap Lin Tian. Tidak perlu, ini juga tugasku, jawab wanita itu. Lin Tian hanya mengangguk dan tersenyum biasa di wajahnya yang sangat tampan, bahkan wanita itu pun juga terkagum-kagum dengan wajah Lin Tian. Kerajaan kami berada dalam laut, apakah kamu bisa bernafas di dalam air? Tanya wanita itu. Tentu bisa bukan, aku kan seorang ahli seni bela diri tentu saja bisa, ucap Lin Tian. Iya, apakah kita berangkat sekarang? Tanya wanita itu. Tentu, mari tunjukkan jalannya, ucap Lin Tian. Lalu Lin Tian mengendalikan seekor hiu besar, yang lewat di sekitar mayat orang-orang yang dibunuh Lin Tian untuk memakan daging mereka yang berserakan itu. Lin Tian lalu bergerak menggunakan tunggangan dia yang seekor hiu tersebut, bersama dengan putri duyung tadi yang berenang di laut itu. Adik tunggu aku, ucap Lin Tian melihat ke langit. Bersambung.